yang ke-13, yaitu sifat kalam, berkata-kata. Wa yastahilu alaihil bakamu, dan mustahil atas Allah al-bakamu oleh bisu. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama, mula-mula yang wajib bagi seorang anak manusia itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kita mengenal Allah tuh melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat kemahasempurnaan Allah yang tak terhingga jumlahnya, yang wajib kita tahu satu demi satu adalah 20 sifat. Dari 20 itu nomor 13-nya adalah kalam. Apa tuh kalam? Kalam itu adalah sifat Allah. Sifat yang berdiri pada zat Allah, yang kalamnya itu tidak sama dengan kalamnya makhluk. Tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak duluan, tidak belakangan. Itulah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajib menurut akal. Akal kita tidak terima. Jadi wajib menurut akal Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam, berkata-kata. Tidak diterima oleh akal sehat kita kalau Tuhan itu bisu. Namun kalamnya Allah yang harus difahami oleh kita, ada kalam nafsi, ada kalam hissi, biar mudah. Ini yang harus dipahami oleh kita. Maka ilmu tauhid dalam dunia kampus disebutnya ilmu kalam. Kenapa ilmu kalam disifat ini perdebatan panjang dari kalangan ilmuwan-ilmuwan tentang teologi. Jadi saudara, kalam Allah ada dua. Ada namanya kalam nafsi, kalam Allah yang ada pada zat Allah. Itu kalam nafsi itu tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak berhuruf, tidak bersuara. Itu kalam nafsi. Kenapa? Kalau berhuruf bersuara terbatas, sifatnya lemah. Kalau kita mulutnya ngomong A, detik yang sama enggak bisa ngomong B. Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa, terbatas. Itu karena berhuruf bersuara. Kalamnya Allah tidak ada huruf, tidak ada suara. Itu namanya disebut kalam nafsi, yakni kalamnya Allah yang ada pada zat Allah. Disebut namanya hakikat syar'iyah aqliyah. Ini namanya disebut kalam nafsi, kalam Allah yang ada pada zat Allah. Itu tidak sama dengan kalamnya kita makhluk. Kalau kita berhuruf bersuara, Allah tuh kalamnya tidak berhuruf, tidak bersuara,
namanya kalam nafsi, kalam yang ada pada zat Allah. Timbul pertanyaan, bagaimana cara mengertinya malaikat Jibril alaihi salam pada kalam nafsi yang tidak ada huruf, tidak ada suara? Agar mudah mencerna bagian ini, kita punya hati, itu nyuruh tua sama kaki. Kita lewat di gang kampung dukuh, di depan kita ada orang yang kita gendek banget sama dia. Ada belokan, kira-kira kaki kita belok nggak? Belok nggak? Belok. Belok tuh ada yang nyuruh atau tidak? Hah? Ada yang nyuruh atau tidak? Hah? Ada yang nyuruh atau enggak? Ada. Siapa? Hati. Tuh nyuruhnya ada hurufnya enggak? Ada suaranya enggak? Enggak ada huruf, enggak ada suara. Tuh kaki ngerti. Enggak ada huruf, enggak ada suara nyuruhnya. Tuh kata hati, kampung sebelah ada dangdutan. Tuh kaki jalan aja dia. Begitu. Itu disuruh oleh, enggak ada huruf, enggak ada suara. Bila begitu, bukan maknanya Tuhan itu kata-kata hati, bukan. Untuk memudahkan mencerna bahwa hati yang enggak ada huruf, enggak ada suara, nyuruh kaki kita, enggak ada huruf, enggak ada suara, ngerti tuh kaki. Bagaimana tidak tuh Jibril ngerti sama pesan-pesan Tuhan ketika dipesan kepada Jibril alaihi salam. Yang kedua, namanya kalam lafzi. Apa itu kalam lafzi? Firman Allah yang berbentuk kata-kata. Itu namanya kalam lafzi. Ada kata-katanya, ada hurufnya. Itulah diantaranya Al-Quran. Al-Quran itu disebut kalamullah, kalam ilahi, firman Allah. Tapi yang dimaksud kalam lafzi, bukan kalam nafsi. Begitu. Kalamnya Allah yang ada kata-katanya. Itu Quran, itu Taurat, itu Injil, itu Zabur, itu sohuf-sohuf yang Allah turunkan. Itu kalam Allah, namanya kalam lafzi. Kalam Allah yang ada lafadznya. Yang ada lafadznya. Itu Al-Quran disebut juga kalamullah, kalam Allah. Tapi pahami, bukan yang kita lagi bedah ini. Kita ngomongin tentang sifat Tuhan, yaitu kalam nafsi. Dalam bahasa lain, ulama menyebut kalam nafsi namanya kalam madlul, kalam yang ada pada zat Allah. Kalam lafzi Al-Quran namanya kalam dal, kalam yang menunjukkan pada apa yang ada pada zat Allah. Bagaimana prosesnya ini? Allah nyuruh kepada lauhul qalam untuk menulis di lauhil mahfud. Maka ditulis itu kalam. Lalu kemudian disalin. Dibawalah oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Quran. Maka Quran namanya disebut kalam Allah, tapi kalam lafzi, kalam Allah yang ada kata-katanya, yang ada hurufnya. Itulah Al-Quran. Dari mana dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala bersifat kalam? Di dalam Al-Quran. Pada surat An-Nisa ayat 164. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata kepada Musa
dengan langsung. Allah berkalam kepada Nabi Musa. Dalam juz 3 Al-Quran dijelaskan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a minhum darajat. Di antara rasul itu ada yang diajak berkalam oleh Allah, Nabi Musa. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala bersifat kalam. Jadi kalam itu ada dua. Ada kalam nafsi, yakni kalamnya Allah yang ada pada zat Allah. Itu yakini tidak ada huruf, tidak ada suara. Kedua ada namanya kalam lafzi, kalam Allah yang ada hurufnya. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu kalam Allah, namanya kalam lafzi. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, itu juga kalam Allah, kalam lafzi. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, itu juga kalam Allah, namanya kalam lafzi. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, itu juga kalam Allah, namanya kalam lafzi. Ada kata-katanya. Kalam lafzi akan mengikuti bahasa di mana turunnya. Bila Taurat, maka bahasanya menggunakan bahasa Ibrani. Orang sono nyebutnya Hebrew, bahasa Ibrani. Begitu. Kenapa? Karena memang turunnya di sana dengan bahasa Ibrani. Zabur turunnya di Mesir, Egypt, maka menggunakan bahasa Kibti. Egypt Al-Kibt begitu. Kibti, bahasa Mesir. Zabur. Injil bahasanya adalah Suryani karena turun di dekat Antioquia, bahasanya Suryani. Quran turun di Arab, maka tentu bahasanya bahasa Arab, bilisani qaumi. Ini bahasa dari seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Semuanya dirangkum, diperes, isinya ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran sama dengan membaca 104 kitab suci. Karena Nabi Syekh 60 suhuf, Nabi Adam 10 suhuf, Nabi Ibrahim 10, Nabi Musa 10. Turun ini bentuknya lembaran, baru yang berbentuknya buku, Taurat, Zabur. Tapi Zabur tidak ada hukum, isinya nasihat-nasihat wisdom, kata-kata bijak. Sehingga umatnya Nabi Dawud hukumnya menggunakan Taurat. Baru ada Injil, baru terhapus hukum Taurat. Maka disebut oleh orang-orang mereka namanya perjanjian lama. Begitu. Baru di Injil yang dipakai. Injil ketika dirombak oleh tangan-tangan kotor, dicabut oleh Allah, yang beredar tidak ada, melainkan salinan yang ditulis dengan berbagai macam orang ingat, yang ditetepin oleh orang Nasrani cuma 4. Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Begitu. Al-Quran ini merangkum seluruh kitab suci zaman dahulu. Semua hukum kitab suci zaman dahulu teramandemen dengan Al-Quran. Maka semuanya balik pada Al-Quran.
Jadi Al-Quran adalah rangkuman sempurna daripada yang sempurna semuanya. Karena kitab-kitab zaman dahulu sesuai dengan zamannya. Contoh Taurat. Taurat kalam Allah tapi berbicara pernikahan. Maka dalam Taurat hukumnya orang boleh menikah dan tanpa batas. Dalam Taurat. Jadi dalam Taurat itu orang boleh nikah, enggak ada batasnya. Paling miskinnya umatnya Nabi Musa tuh kalau punya bini 300. Kalau punya bini 300, miskin masih miskin. Nabi Sulaiman alaihissalam ditulis masih di Injil-Injil, tanya aja orang Nasrani. Pada kitab Imamat tulis tuh di Injil, berapa istrinya Solomon? Di sana tulisnya Solomon. Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman tuh bininya 1000. Berapa? 1000. Ente jangan ngobrol sama temannya, gilirnya bagaimana urusan Nabi Sulaiman. Ngapain ente puyang-puyang ini? Nabi Sulaiman gak muyangin sampean. Oh, itu urusannya. Begitu. Kenapa seperti itu? Begitu. Kita harus pahami, itulah syariat. Jadi zaman Nabi Musa itu laki-laki dikit. Sebab yang namanya Fir'aun punya perilaku, setiap perempuan ngelahirin bayi laki-laki bunuh, tusuk dari perutnya pakai tombak. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka bunuh bayi laki-laki, mereka biarkan hidup bayi perempuan. Maka dalam satu hari 12.000 bayi mati. Enggak ada 12.000. Maka Nabi Musa alaihissalam ibunya paham, ini kalau anak nih lahir laki-laki bakal dibunuh, dikanyutin tuh, dibuang di sungai Nil. Lagi bayinya pakai papirus, daun yang buat kertas-kertas pertama, kuat, bahan dasar kertas, papirus, buang. Maka Nabi Musa diambil oleh keluarga Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang, nama gelar raja di Mesir. Kalau kita orang presiden bukan nama orang. Presiden kita namanya Prabowo, panggilannya presiden, begitu. Fir'aun itu gelar raja di Mesir. Nama aslinya Fir'aun itu Walid bin Mus'ab. Nama aslinya Fir'aun itu raja diktator. Nabi Musa itu Fir'aun ke-22, Ramses 22. Itu begitu. Masih ada jasadnya di Museum Nasional Mesir. Kalau mau ziarah, begitu. Ada masih. Begitu. Di Mesir. Begitu. Lantai berapa saya nggak hafal itu lantainya. Tapi bukan lantai dasar. Fir'aun. Hidup di rumah Fir'aun. Maka Nabi Musa dibesarkan oleh Fir'aun. Tapi Nabi Musa walaupun dibesarkan oleh Fir'aun, tidak pernah tuh Nabi Musa seumur hidup dia bilang, hidup Fir'aun, hidup Fir'aun, hidup Fir'aun. Enggak pernah. Walaupun Nabi Musa dibesarkan oleh Fir'aun. Ente jangan catat. Saya lagi cerita Nabi Musa. Enggak kemana-mana. Itu begitu. Nabi Musa diturunkan kepada beliau kitab suci namanya Taurat. Maka Nabi Musa hidup laki-laki dikit. Kalau orang lakinya bininya atu, perempuan banyak. Maka syariat yang sesuai saat itu menikah tanpa batas. Tuh begitu namanya syariat.
zaman itu. Sebagaimana zaman Nabi Adam alaihissalam, syariat Nabi Adam boleh saudara kawin nama saudara, boleh kakak kawin nama adik, boleh. Yang nggak boleh sama kembaran. Kita sama kembaran kita haram, tapi kita sama kakak kita sama adik kita boleh. Zaman Nabi Adam itu syariatnya. Kenapa cocok di zamannya? Sebab yang punya kakak waktu itu sedunia Nabi Adam doang. Mau nyari besan kemana? Begitu. Ini namanya syariat, saudara. Syariat itu begitu. Syariat. Maka Nabi Isa alaihissalam syariatnya enggak menikah. Kalau enggak kuat, atu aja. Itu syariat Nabi Isa. Makanya para pastor tidak nikah. Begitu. Itu syariatnya. Kalau enggak kuat, bolehlah. Tapi satu aja. Namanya disebut di negeri sana PP 10. Pas itu. Baik. Itu begitu. Kenapa tuh begitu? Perempuan banyak dibunuh. Karena Siti Maryam alaihassalam, asal perempuan suci, ibadah, bunuh. Takut ngelahirin anak yang gak ada bapaknya. Begitu, bunuh. Jadi perempuan dikit. Jadi syariat itu sesuai. Tapi kalau Al-Quran syariatnya abadi, cocok untuk semua zaman. Begitu. Jadi di tengah-tengah. Kalau Nabi Isa nggak menikah, kalau nggak menikah juga jangan juga sampean. Begitu, masa golok dicuci dipakai kagak. Guru jangan dicatat ini, mau jangan. Jangan. Begitu. Itu kitab suci. Jadi Al-Quran adalah kalam kalam lafzi. Sehingga untuk menyimpulkan secara sederhana dulu, seorang mukmin yang yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat namanya sifat kalam, dan Allah kalamnya ada namanya kalam lafzi, maka siogianya muslim yang percaya dengan sifat kalamnya Allah, dia mau membaca-baca kalam Allah, membaca-baca Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah, kalau dibaca paling tinggi nilainya. Kata Nabi, sebagaimana Al-Imam Al-Muttaqi Al-Hindi riwayatkan dalam kitabnya Kanzul Ummal, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Ibadah umatku yang paling tinggi adalah baca Quran. Bahkan murid Imam Syafi'i, namanya Imam Ahmad bin Hanbal, di antara karomah Imam Ahmad, Allah anugerahi bisa ngimpi ketemu Allah. Tuh saking hebat beningnya. Kalau ngimpi ketemu Nabi udah sering. Ngimpi ketemu Allah. Kalau kita mau nggak kemari-mari ngimpi ketemu Nabi, nggak usah. Orang tua juga jarang. Tiap malam ngimpinya gondoruo, mulu gondoruo. Kagak jelas. Agak jelas. Begitu. Ngigonya aja Ronaldo ngigonya. Ini nonton bola kayaknya. Begitu. Saudara, Imam Ahmad dianugerahi ngimpi ketemu Allah. Bukan sekali, 99 kali. Imam Ghazali tulis di dalam Ihya Ulumuddin pada bagian ini. Kata Imam Ahmad, bila Allah anugerahi saya ngimpi sekali lagi, jadi genap 100.
saya pengen nanya sama Allah. Begitu. Maka Allah dengan Rahman Rahimnya dianugerahi Ahmad ngimpi sekali lagi. Jadi pas 100. Yang ke 100 Imam Ahmad nanya, ya Rab, ma afdalu ibadati ummati Muhammad. Ibadah apa yang paling tinggi dikerjakan oleh umatnya Nabi Muhammad? Kata Allah, qiraatu kalami, baca Quran. Imam Ahmad nanya, bifahmin am bi ghairi fahmin, kudu tahu artinya apa kagak? Allah jawab, bifahmin am bi ghairi fahmin, mau tahu mau kagak artinya, baca Quran ganjarannya besar, ibadah paling tinggi. Maka kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ayo pada baca-baca Quran. Baca Quran. Sebab Quran bakal menjadi pembela, pemberi syafaat pada yaumul hisab bagi yang tukang bacanya. Maka Quran harus kita geluti, harus kita baca, sebab ini kalam Allah yang kita bisa nikmati. Ini Al-Quran harus kita baca. Jangan nggak kita baca. Al-Quran ada 30 juz. Al-Quran ada 114 surat. Al-Quran ayatnya ada 6.666 ayat, di mana ayat yang bercerita janji-janji Allah dan ancamannya ada 2.000 ayat. Ayat yang berbicara janji-janji baik Allah dan ancaman-ancaman Allah berjumlah 2.000 ayat. 2.000 ayat. Ayat yang berisi tentang ganjaran dan siksaan ada 1.000 ayat. Udah berapa ribu tuh? Berapa? 3.000 ayat. Ayat yang isinya tentang perintah dan larangan 1.000 ayat. Berapa tuh? 4.000 ayat yang isinya tentang riwayat-riwayat, sejarah-sejarah, 1.000 ayat. Berapa tuh? 5.000. Ayat yang isinya tentang tamsil, ibarat, tauhid, 1.000 ayat. 6.000. Ayat yang isinya halal haram 500 ayat. 6.500. Ayat yang isinya tentang nasikh mansukh, amandemen, 100 ayat. Berapa tuh? 6.600. Ayat yang isinya Robbana, 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 doa, 66 ayat. Berapa? Emang juga 6.666. Itu Quran. Ilmu dalam Al-Quran ditemukan oleh ulama ada 400 miliar 980.000 ilmu. Itu dalam Al-Quran. Ilmu apa aja ada dalam Al-Quran. Yang terpanjangnya ayat berbicara manajemen keuangan. Ini paling panjang, hampir 1 halaman. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubuh. Ini manajemen keuangan. Kenapa paling panjang? Paling tidak mampunya orang untuk memanage keuangan. Ampe nyalahin BI lah orang tuh. Ini payah ini BI ini. Uang ini kayaknya nggak dikasih formalin waktu dibuatnya. Tandanya kagak awet nih duit, begitu. Itu nyalahin BI aja yang kayak begitu. Manajemen keuangan yang lemah muslim dan administrasi keuangan kurang pandai berbicara keuangan. Jadi itulah akibatnya jebol tuh muslim. Padahal nikmat mau banyak.
Ini ayat terpanjangnya. Maka muslim harus pandai memanage keuangan. Kalau manage keuangan cukup, hidup itu enggak puyeng. Kita dari lahir enggak bawa duit, itu manusiawi. Lahir enggak bawa baju, itu manusiawi. Tapi kalau sekarang masih susah juga, itu bukan salah takdir. Itu kita kurang pandai memanage keuangan. Baru ada uang lebih dikit aja, ke puncak yuk, puncak. Padahal baru juga dikit lebihnya duitnya, udah main puncak aja. Begitu. Udah begitu perilakunya kurang rapi. Ditanya mau ngapain ke puncak? Cari suasana dingin. Kan bagus. Bagus enggak? Bagus, suasana dingin. Tapi anehnya dia bawa jaket sama sweater, kan miring. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Ngapain be bawa jaket dingin? Lu kalau pengen panas Tanjung Priuk. Bener nggak? Bener nggak? Lah mau ngapain ke puncak bawa sweater? Saya tawain, lu miring lu begitu. Mau ngapain? Kan emang juga puncak mah dingin. Begitu. Ada orang nanya sama pulang haji, gimana cuaca di Arab? Dari zaman Ki Benen, panas. Arab. Pakai ditanya. Begitu. Biasa itu mah. Nggak usah ditanya. Puncak bawa sweater, bawa jaket. Udah begitu hotelnya nggak ada tombol merahnya, adanya biru, marah-marah. Ini nggak ada merahnya. Lu mau ngapain? Katanya cari dingin. Gua takut sakit. Ono orang Bogor dari dulu dari situ nggak sakit. Ente miring. Begitu. Ada tuh orang kampung Duku yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Coba itu, saudara. Itu manajemen keuangan. Ayat tentang otomotif ada. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba dong mereka manusia mikir tentang unta. Unta bagaimana dicipta. Orang kagak pikirin, kita demennya kunut apa kagak nih subuh, ribut mulu. Kita demennya kudu jenggotan apa kagak. Kita demennya khuruj apa enggak khuruj. Kita demennya maulid apa kagak maulid. Kita demennya ini lebaran anak yatim bidah apa kagak bidah. Demennya itu. Yang mikirin unta nih disuruh pikirin kagak dipikirin. Bagaimana nih unta? Akhirnya yang mikirin orang-orang barat, yang mikirin non muslim. Unta itu binatang yang sekali dikasih minum 3 hari nggak minum kuat. Itu unta. Ada bonjolannya, sinam. Itu penampung air. Kali minum 3 hari nggak minum. Suruh pikirin tuh muslim nggak mau. Demennya ribut mulu. Muslim antara satu dan yang lainnya ribut mulu. Yang mikirin Jepang, oh ini Quran nyuruh ini. Maka Jepang bikin mobil namanya Kijang. Kijang sekali minum 3 hari, kalau udah full dari SPBU nggak minum-minum. Itu ayat otomotif. Begitu. Korea bikin kuda. Begitu. Bikin. Itu otomotif. Muslim nggak mau mikir begini. Sampai administrasi perkantoran, SAP namanya, sarjana administrasi perkantoran, administrasi publik. Itu begitu. Bagaimana diatur, bagaimana bikin surat menyurat rapi. Belum lagi hukum sholat segala macam. Itu lengkap Al-Quran. Cuman muslim kurang mau baca. Amma Al-Quran kurang mau. Quran, untung Allah tuh baik banget, sifatnya Rahman, dan Nabi juga Raufur Rahim, bil mu'minina Raufur Rahim. Saudara, kalaulah ada karyawan
Ama bos, kerjain ini, suruh ngerjain. Suruh kerjain, lalu enggak diturutin. Malah ngerjainnya yang lain. Kata bos, angkat ini pot. Kita nggak angkat pot, ngangkatnya ember. Kira-kira kalau kita bosnya ngadepin karyawan begitu, karyawan begini, diapain kudunya? Yang model begini nih, diapain? Nah, diapain? Kenapa dipecat? Enggak nurut. Ini mata Allah cipta untuk lihat Quran, salah satunya. Coba kita perhatiin. Mata kita antara lihat Quran sama lihat TV, kira-kira banyak mana? Ini yang jujur nih, mumpung di masjid ini. Kira-kira Quran apa TV? Tuh, untung Allah baik. Kalau Allah kayak kita udah dikasih buta. Allah kan enggak. Masih melek kali hambaku mau lihat-lihat Al-Quran. Begitu. Padahal ini mata buat lihat Quran. Ngelihatnya doang ganjaran. Ini Quran. Kita lihat doang tuh. Begini doang, enggak dibaca. Begitu gitu. Lihat doang. Ganjaran gede. Enggak baca. Ngelihatnya doang. Wa nadzaruka ila kitabillah ibadah. Anda memandang Quran ibadah. Lihat doang. Ganjaran gede. Ngelihat doang. Apalagi kalau baca. Lihat doang, ganjaran besar. Ngelihat doang. Sampai ada orang waktu dia ngelihat Quran nangis, dia ambil mantu. Ini cakep, dikawinin sama anak perempuannya. Kawinin suruh baca, dia bilang kagak bisa. Ngapa lu nangis? Karena nggak bisa baca. Dari kiri apa kanan? Dipikir paham. Nangis tuh, nggak bisa baca. Dari kiri apa kanan? Lihatnya doang dapat apalagi baca. Yang lihat dapat ganjaran tuh memandang ulama, memandang orang tua, memandang guru, memandang Quran, memandang Ka'bah. Itu Ka'bah lihat doang dapat ganjaran. Lihat doang. Quran lihat doang dapat ganjaran. Maka muslim yang yakin, hakul yakin Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kalam, dia demen membaca Quran. Kalau ngomongin Quran, kelasnya pencinta Quran ada 3. Yang pertama namanya tingkat dasar. Tingkat dasar, yaitu orang yang baca Quran sehari semalam sejuz. 1 juz, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, subuh 2 lembar, sejuz. Ini tingkat dasar. Tanggal 1 juz 1, tanggal 15 juz 15, tanggal 25 juz 25, tanggal 30 selamatan hatam Qurannya. Kalau Quran hatam, 60.000 malaikat mengamini siapa yang doa saat Quran dihatamkan. Jadi sebulan hatam. Itu tingkat dasar. Kedua, tingkat menengah. Kalau sekolah namanya SMP. Itu yang seminggu hatam. Kalau yang seminggu hatam itu namanya SMP, saudara. Kalau seminggu hatam maka dia mulai dari malam Jumat. Malam Jumat sampai besok Jumat, sampai asar Jumat menjelang maghrib selesai sebacaan dari mulai Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Al-Baqarah sampai akhir surat Al-Maidah. Itu bacaan Jumat yang dibaca oleh para sahabat Nabi. Dari mulai Alif Lam Mim Al-Baqarah sampai
akhir surat Al-Maidah. Sabtu, malam Sabtu mulainya, jam 00-nya malam Sabtu, yaitu dari surat Al-An'am sampai akhir surat Taubah, sampai laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil 'azim. Itu selesai sebelum adzan maghrib malam Minggu, jadi hari Sabtu. Minggu mulai surat Yunus sampai akhir surat Maryam, itu dari malam Minggu akhir surat Yunus, awal surat Yunus sampai akhir surat Maryam. Senin mulai surat Toha tuh Senin sampai surat Qasas, dari Toha sampai Qasas itu Senin. Selasa dari Al-Ankabut sampai akhir surat Shad, Selasa. Rebo dari surat Zumar sampai akhir surat Ar-Rahman, Rebo. Malam Kamis mulai Al-Waqi'ah, maghrib Kamis sampai besok Kamis sore surat An-Nas. Malam Jumat begitu lagi. Namanya Dalailul Quran. Ada Dalailul Khairat, ada Dalailul Quran. Itu begitu. Itu namanya tingkat SMP. Tingkat SMA 3 hari khatam. 1 hari 10 juz. 2 hari 10 juz. 3 hari ketiga 10 juz. 3 hari khatam. Itu begitu. Maka kalau kita nih yang hadir di Darul Mukminin, kira-kira tingkatannya SMA, SMP apa SD ya? Nih yang jujur nih, yang jujur. Pak Ud. Hah? Oh Pak Ud. Pak Ud. Oh iya, playgroup. Begitu. 3 doang. Ini namanya pencinta Al-Quran. Di bawah ini namanya simpatisan. Belum anggota. Begitu. Tapi nggak apa-apa. Paling tidak saban hari baca Quran. Kalau bisa seain sehari, alhamdulillah. Kalau nggak bisa sehari seain, sehari seayat. Sehari seayat aja. Sehari 1 ayat. Mulai dia hari Minggu, mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, shadaqallahul adzim. Seayat. Kalau kayak begini saya yakin tamatnya 6.666 hari baru tamat. Orang seayat. Begitu lama. Begitu. Maka minimal seain, sehalaman dah. Saban hari baca sehalaman. Saban hari baca sehalaman. Saban hari sehalaman. Ini kalamnya Allah. Dzalikal kitab la raiba fi. Ini Alkitab yang gak ada ragu barang dikit di dalamnya. Ada semuanya. Mau ilmu IPA ada. Semua fisika ada, semuanya. Bakal disinggung dengan Al-Quran. Begitu. Orang tuh. Jadi kenapa orang hidupnya puyeng? Masalahnya salah pola hidup. Dalam ilmu fisika itu dijelaskan benda itu bebannya tergantung gaya pada satu benda. Makin tinggi gaya pada satu benda, makin berat beban. Begitu di dalam fisika kehidupan, makin tinggi gaya hidupnya, makin berat
beban hidupnya. Nggak usah banyak gaya, biasa aja. Begitu, ketinggian gaya, pengen dilihat orang, nggak usah. Begitu, biasa aja. Begitu, jadi hidup apa adanya, bukan ada apanya. Jadi biar nggak puyeng-puyeng, jadi hidup enak, mengikuti alur Al-Quran. Hidup itu nikmat kalau kita mengikuti Qur'ani. Karena ini Quran adalah kalam Allah yang kita bisa nikmati. Maka kita kudu balik, mulailah ngebet Al-Quran. Tanya sama diri kita, sudah berapa lama Quran enggak dikebet-kebet sama kita? Dijawab dalam hati saja. Ini jangan-jangan bukan kita enggak cinta Quran, bukan. Jangan-jangan Qurannya ogah dibaca sama kita. Ibarat perempuan lagi men. Perempuan yang men enggak boleh baca Quran. Haram. Lagi men. Kapan dia boleh baca? Kalau dia sudah suci, udah mandi. Jangan-jangan kita ini di mata Allah men, berhadas besar, sehingga Allah larang lidah kita untuk baca-baca Al-Quran. Enggak mau firmannya dibaca oleh kita. Maka kalau mau kita kudu mandi dulu dengan air taubat. Tanpa mandi dengan air taubat, sulit dapetin izin firmannya dibaca oleh kita. Maka bukan jangan-jangan bukan gak cinta Quran, Qurannya ogah didekati oleh kita. Maka kita harus renungi, pelan-pelan baca Quran, pelan-pelan baca Al-Quran. Saya nggak bisa baca Al-Quran. Kalau nggak bisa, lihat saja. Kalau kulhu bisa, baca Al-Ikhlas jadi. Udah, itu juga bagian dari Quran. Yang penting sabanari kudu baca Quran, sebab Quran kalam Allah, kalam lafzi yang bisa kita nikmati. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita gemar baca-baca Quran. Keluarga kita gemar baca Al-Quran. Anak keturunan kita gemar baca Al-Quran. Lingkungan kita gemar dengan Al-Quran. Masyarakat kita gemar dengan Al-Quran. Sehingga kita punya lingkungan yang Qurani. Amin ya Rabbal Alamin. Segini ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Selesai sama pertanyaan. Ada seorang yang meninggal dunia. Di dalam tubuhnya ada benda seperti pen atau alat yang lainnya. Apakah harus dibuang atau tidak? Kedua, manfaat air ratib dan jamaah umum boleh minumnya tidak? Baik. Kalau orang meninggal dunia, di tubuhnya ada benda lain, ada pen, kalau memang bisa diambil tanpa menyakiti, maka benda itu diambil. Dia pakai jam, Rolex dia, ambil aja, jangan dibawa kuburan. Begitu. Dia pakai kacamata mahal, ambil aja. Gitu. Gigi kalau enggak permanen. Tapi kalau barang itu permanen,
Seperti kan gigi juga ada yang permanen. Begitu, ada yang permanen, ada yang cuman tempelan. Kalau tempelan cabut. Kalau permanen, kalau dicabut harus, mohon maaf, kayak macam pakai tang dan seterusnya, bakal nyakiti, haram. Biarkan itu. Disuruh cabut itu karena benda itu mengandung unsur uang. Artinya masih bisa dimanfaatkan, ambil aja. Begitu maksudnya. Tapi kalau seperti pen, seperti kayak orang-orang kaya di zaman akhir, begitu. Jadi di zaman akhir nih ada orang kaya, ada orang dewasa. Kalau ciri dewasa 3, itu ciri orang dewasa. Nih nggak tahu yang ngaji apa dewasa atau tidak. Ciri orang dewasa itu adalah kalau nyender ngantuk. Itu namanya dewasa. Kerja dikit capek. Itu namanya dewasa. Kalau duduk suka semutan. Itu namanya dewasa. Ada orang kaya. Orang kaya rambutnya mengandung perak. Rambutnya mengandung perak. Rambutnya udah putih semua. Begitu. Tulangnya mengandung kapur. Namanya pengapuran. Ini kaya namanya. Kaya. Jadi jantungnya dikasih cincin, bukan di tangan. Itu namanya orang kaya. Iya. Begitu. Darahnya mengandung gula. Itu orang kaya. Kaya. Begitu. Ini ciri orang kaya. Begitu. Bagaimana kalau dikasih ring jantungnya? Begitu. Ya nggak usah dicabut. Nggak usah. Kalau dicabut harus dibelek, nyakiti. Nggak usah. Tapi kalau yang nempel yang mudah untuk dicabut, maka dicabut. Kalau gigi pun kalau yang nempel keras ada namanya disebut, saya nggak paham istilah kedokteran gigi, permanen namanya. Begitu tuh ya, bapak kita tahu tuh. Itu enggak usah. Walaupun mahal, bisa 25 juta, 30 juta satu giginya tuh yang permanen. Begitu. Itu enggak usah. Begitu. Karena bakal nyakiti mayit. Kalau yang pakai kawat-kawat doang, itu dicabut boleh. Begitu yang kayak begitu. Yang di badan orang itu kalau udah wafat seperti itu aturannya. Begitu aturannya. Enggak boleh. Kemudian air ratib. Ini air ratib. Air ini saudara, kalau ngomongin air ratib, air ini, jadi air ini air obat. Jadi orang-orang yang bermasalah pada asam lambung dan seterusnya, bagus minum air ini. Apa manfaatnya? Yang paling nyata yang saya dengar nih dari guru kita, hasil ujinya Yaya Nafi ini, kalau antum seret, hilang seretnya. Tuh begitu. Begitu. Jadi air ini air obat. Air obat. Dan air ini tidak dijual. Tidak boleh dijual. Karena air ini realnya air infak. Jadi kami itu dari dulu bangun pondok tuh, udah belum ya? Oh belum. Iya. Jadi dari dulu sampai sekarang ndak ada yang namanya mohon maaf proposal. Saya tidak pernah ngedarin proposal. Jadi kalau ada di rumah sampean ada proposal, itu palsu. Laporin aja sama saya. Dari dulu sampai ini hari nggak ada proposal. Termasuk nggak pernah mendatangi rumah-rumah jamaah yang miskin, yang kaya, yang miskin, enggak. Sampai detik ini
Insya Allah. Begitu. Kita nggak usah yang lain, yang hadir aja. Orang Darul Mukminin, ada nggak yang rumahnya saya datengin, lalu saya bilang, bang, saya ini bantu semen sesak ya, saya ini bantu besi sebatang. Ada nggak yang saya datengin? Ada nggak ini? Di mana tempat, insya Allah tidak ada. Dan itu pesan daripada Hadratus saya Muallim Syafi'i Adami. Jadi saya ndak bakalan, nggak ada. Tapi kalau minta gigi 2000 lewat ngedarin begini, iya. Saya minta cuman seperak, karena itu air ini tidak dijual. Air ini tidak dijual, tapi air ini air infak. Di pondok, bila antum pada membantu pondok, kalau nggak salah anak-anak kami itu berbagi per paket. Bila satu paketnya itu kalau tidak khilaf 110.000, 4 dus 96 botol. Bila membantu pembangunan pondok tahfidz Quran itu 110.000 gitu, maka dapat kenang-kenangan air ini, hadiahnya 4 dus. Itu begitu air ini. Jadi air ini tidak didagang, tapi infak. Kalau dagang rugi. Kenapa rugi? Ya cuman buat minum, buat apa. Tapi kalau saudara bantu pesantren, dipakai buat tahfidz Quran, dipakai buat ibadah, pakai buat ngaji, maka ganjarannya enggak berhenti. Jadi manfaatnya dunia akhirat. Ini air, maka air ini air infak. Jangan beli kalau pesan kami, tapi adalah infak bantu pesantren. Tentu bakal paham berapa perak doang, ya enggak apa-apa, karena memang ini cara kami. Kami membantu, kami kasih hadiah, begitu. Ini diantaranya air ratib. Manfaatnya sangat banyak. Mohon maaf bisa diuji. Yang tulisannya bukan ini nih, ini yang agak lama ininya nih, apa nih, label. Begitu. Jadi air ini pomnya rapi, lehal. Pom rapi. MUI Rapi, ada tulisan expired dan seterusnya, jadi lehal airnya, begitu. Sehingga air ini air obat. Jadi kalau bapak dan ibu mau bantu pembangunan pesantren tahfidz Quran yang di Kebon Kopi, caranya ambil air aja, ambil air manfaat. Airnya sumbangin ke Darul Mukminin, begitu, buat minum orang, ganjaran lagi, begitu. Itu urusan bapak dan ibu. Ini air. Jadi kami itu dari dulu kayak begitu. Ada kalanya kain sarung, begitu. Ada kalanya kerudung ibu-ibu. Hadiahnya itu kayak begitu. Tapi kalau disebut proposal, iya ini proposalnya, kira-kira begitu. Saya tidak pakai proposal. Karena dari dulu gedung yang udah dipakai buat putra itu juga nggak ada proposal. Kalau nggak salah hampir sama ini biayanya. Yang ini juga sama, RAB-nya dari kawan-kawan kita adalah 14 ember biayanya itu. 14 apa? Iya, ember, begitu biayanya. Yang pertama juga sama. Begitu, tapi semuanya dari 1.000 perak jamaah. Tidak ada kami ini. Jadi karena kami pengen yang masuk surga bukan orang kaya-kaya saja. Sebab kalau bangun masjid yang kubah emas, ya itu orang kaya. Kita kubah perak aja nggak kuat. Karena yang mengadung perak baru rambut kita, ya kan. Gitu, baru udah tuh mengadung perak udah mulai putih, ya kan. Begitu. Jadi sehingga seperak 2 perak
ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Ini air. Kurang lebih air tuh begitu. Jadi silahkan kalau kemudian mau ngambil air ratib, ini ada pengurusnya, silahkan saja ke pengurusnya. Biasanya anak-anak kita yang ngurusin bagian air. Begitu. Ini air, ini air obat. Dan wajib bagi yang ngedarin air tuh ngasih doa-doanya. Karena teruji kawan-kawan kita di blok A di mana itu banyak yang laporan ke kita, syukur sama Allah disuruh operasi ginjal, Allah kasih sembuh, yang mau stroke Allah kasih sembuh, banyak manfaatnya air ratib ini. Jadi silahkan saja begitu. Dan air ini kalau saudara mengerti air, silahkan diadu. Diadu tuh diuji, jemur aja di matahari dari sekian banyak air mineral. Enggak usah diangkat sampai sebulan. Lihat aja mana yang berubah, mana yang tidak berubah. Boleh diuji. Boleh. Boleh diuji. Ini air. Jadi air ini air obat. Silahkan saudara kalau berbicara air ini sama pengurus. Begitu biasanya ada perwakilan pengurus masjid yang bagian ngurusin air untuk ngebantu jamaah. Begitu. Ada semuanya, ada aturannya, kurang lebih demikian. Jadi intinya air ini air obat, tapi air ini tidak diperjualbelikan, hanya infak saja. Jadi infak membantu pesantren, begitu dapat kenang-kenangan air. Kurang lebih kalau ngomongin air, apakah bisa buat umum? Bisa saja, bisa buat umum, bisa buat umum. Air ini hampir rata kawan-kawan Madrid. Kalau ke daerah-daerah ya karena ada kasus sajalah. Seperti ya sih nyampe mana aja ini, hampir berbagai pulau di Indonesia, tapi tidak dalam rangka ke sana. Karena ada mobil lewat ke sana, dia minta dikasih begitu. Tapi karena kalau bawa ke sana bingung juga operasionalnya begitu. Karena sampai detik ini orang Jogja, dari Wonogiri, dan begitu banyak dari wilayah Jawa itu minta, tapi bagaimana bawanya? Bingung kita. Karena ya Allah, kalau pakai truk ya habis aja tuh air buat ongkos truknya. Dia bingung dia. Jadi kita masih belum bisa menjangkau ke semuanya. Ini terkait air ini. Jadi air obat bagus, ada doanya, itu minta aja Allahu syafi rabbuna syafi qasafi wajan syafi dan seterusnya. Doanya ada agar supaya dipulihkan dari penyakit yang ada. Kasihan saya, orang harus jantung ini kasihan. Jadi sehingga ini air obat. Air obat begitu, obat. Kalau kata Yaya Nafi, ngilangin seret. Begitu, gitu. Ini air, kurang lebih terkait air. Kemudian tahlil. Kalau tahlil kalau boleh dikumpulin dulu. Ini baru satu, nanti dikumpulin. Iya, kumpulin kasih kabar. Tar kita tahlilan. Kita doa lagi. Begitu. Kalau udah selesai 70.000 lapor. Biar kumpulin kita doa sekaligus semuanya. Begitu. Nanti kalau udah rapi-rapi, itu salah satu membersihkan kita punya hati dan membersihkan punya alam bawah sadar. Biar kita tidak banyakin mengeluh dalam hidup. Biar kita tidak banyak penyakit. Sebab dari mengeluh itu muncul banyak penyakit. Begitu. Udah nasibnya kali gua kayak begini. Enggak. Enggak ada cerita begitu, enggak ada. Kita diberikan akal oleh Allah. Maka kalimat-kalimat itu akan tersapu dengan zikir-zikir yang ada. Mulai ada ketenangan, enggak mondar-mandir ke rumah sakit agar supaya sehat. Karena 99,9% penyakit itu datangnya bukan dari makanan. 1% dari makanan, datangnya dari pikiran. Datangnya kalau saudara pikirannya banyak ngelamun sana sini, yang enggak mau tidur aja miring kiri,
Si Anu tuh ya payah banget hidupnya. Padahal dulu waktu tinggal kampung Dukuh tuh gua tuh yang nyariin kontrakannya ya. Tapi kelakuannya sama gua kayak begitu najong banget, najong. Najong tuh apa ya? Tuh ada tuh. Miring lagi kanan. Kurang apa gua baiknya sama dia. Yang kita pikirin aja tuh, nggak mikirin kita. Malamnya dia tidur ngorok gitu. Lah kita nggak bisa tidur tuh namanya kita nggak bisa mengendalikan diri kita. Lepas begitu. Jadi hidup itu enak. Jadi penyakit itu ulah kita. Semuanya ulah kita. Jadi maka kita ini pola pikir ini yang harus didandani. Kalau pola pikir kita sehat, semuanya akan jadi mudah. Saya ambil contoh begini. Orang tua kita dulu nggak ada yang mengatakan mengeluh, udah nasibnya gua begini. Enggak. Karena mereka pola pikirnya sehat. Demen baca la ilallah sampai 70.000 orang dulu. Sehingga anak banyak kayak biji tasbih 33 orang dulu. Anaknya banyak. Cuman makanan atu, duren doang atu. Nggak kemudian, ini bagaimana? Nggak pakai bagaimana. Duren atu bagaimana biar cukup anak banyak. Begitulah pola pikir yang sehat. Nggak, dasar gua udah nasibnya susah ini duren atu nih. Mana kebagi. Enggak. Apa yang saya harus lakukan untuk supaya cukup buat anak saya yang banyak ini? Otaknya mulai muter. Alam bawah sadarnya. Otaknya menyuruh si alam bawah sadar kepada otak. Kata otak, tambahin air. Namanya kinca. Kinca. Begitu. Kata otak. Maka tuh duren dikasih air. Air. Apa namanya orang kampung Dukuh namanya? Oh kinca. Oh iya. Gitu kasih. Maka alam bawah sadar nyuruh lagi, jangan nasi putih biasa, ketan. Kalau ketan sedikit aja kenyang. Maka anak yang 33 duren atu, itu atu-atu, tahagnya aja udah gede banget, tahagnya. Itu masih lebih tetangga kebagian. Orang yang alam bawah sadarnya sehat, nggak mengeluh, anak banyak. Begitu. Apalagi dulu kampung Dukuh ada kebawahannya, kan banjir dulunya ya. Begitu, yang kayak begitu, banjir, begitu. Tapi enggak mengeluh, biasa aja. Ngapa kita udah modern? Kalau ditanya aja udah keren, tinggal di mana? Pondok Indah, tapi ngeluh mulu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Ini penyakit jujur datangnya dari keluhan. Buang itu keluhan. Apa yang saya harus bisa lakukan pada zaman seperti ini? Ketika Anda melihat dolar naik, plastik naik, segala naik, apa yang harus saya lakukan? Itu alam bawah sadar. Maka otak bakal nyuruh, tingkatin juga sholawatmu sama Nabi. Yang tadinya 1.000, 5.000. Dolar naik, naikin juga zikirmu. Begitu. Bukan itu dolar naik, dia dolar naik mulu, dia tiduran aja. Ini nggak bener yang kayak begini nih. Nggak bener. Ini yang timbul penyakit penyakit banyak penyakit. Maka kita jangan kayak begitu, jangan. Maka saudara, kita harus dandani, kita punya rohani dengan baca la ilaha illallah 70.000 kali. Insya Allah, kalau lihat dari wajah-wajahnya udah mulai ceria-ceria ini. Begitu, mudah-mudahan Allah kasih kesuburan. Ini aja ngaji kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu yang manfaat, rezeki halal yang barokah, kesehatan yang sempurna, usaha yang lancar. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah.